Dewa Syadimahi Dioyuna Rajudaya. Minum, tepuk tangan dulu. Sampaikan ke papa mama di rumah, tubuh kita 70% isinya air. Masaru Emoto, peneliti dari Jepang, setiap air yang didoakan, disembah dan dipuja, bentuk-bentuk kristalnya indah. Lebih-lebih orang Bali sebelum sembahyang kita pakai tirta perlukatan. Setelah sembahyang kita pakai tirta. Zaman dulu agama kita disebut sebagai agama tirta, karena di awal tirta, di akhir tirta. Itu lebih penting lagi. Sehingga adik-adik kapan saja bad mood dan sedih, ambil air putih, doakan dengan cara Anda. Anda pemuja Siwa, silakan melafalkan Om Namah Shivaya. Anda murid di jalan Buddha, silakan lafalkan doa Buddha dengan cara Anda. Yang penting sebelum diminum didoakan. Dan sudah diteliti bertahun-tahun oleh Masaru Emoto, air yang didoakan bentuk kristalnya indah, menawan. Tepuk tangan dulu. Di zaman saya kecil dan remaja bersama Pak Dharma Jyoti, kita terbiasa hidup di alam yang terbuka. Pak Dharma Jyoti ini kerjaannya waktu kecil kerosot-kerosotan di jembatan sungai di Singaraja, jembatan tua di Singaraja, di sebelah baratnya Singaraja Teater. Zaman dulu ada jembatan tua itu kerosot-kerosotan. Jadi kita sebagai anak kecil zaman dulu setiap hari berlarian di alam yang terbuka. Anda terbalik. Di zaman ini banyak orang terlalu sedikit di alam terbuka. Apalagi kalau Anda yang kaya, di rumah pakai AC, di mobil pakai AC, di sekolah pakai AC. Tiap hari kita terpisah dengan alam terbuka. Dan di zaman ini, di mana manusia sangat-sangat jarang berinteraksi dengan alam terbuka, cara menyembuhkan diri sederhana. Habiskan waktu cukup lama di alam terbuka. Anda yang rumahnya dekat ke pantai, jalan-jalan ke pantai dengan kaki yang telanjang. Bersentuhan dengan alam terbuka. Anda yang suka gunung, pergi ke gunung. Ada kebun raya di Bedugul, tempat di mana saya dulu banyak pacaran sama istri saya. Pergilah ke sana seperti pemain film, lari-lari kejar-kejaran, boleh. Yang penting alam terbuka. Karena di dunia spiritual ditulis, di dunia spiritual tertulis, ya, spiritual connection is the root of all healing. Keterhubungan spiritual adalah akar dari semua kesembuhan. Tips yang pertama, air didoakan. Yang kedua, banyak menghabiskan waktu di alam yang terbuka, bersentuhan dengan alam yang terbuka. Saya dulu sebelum pensiun, tangan saya halus sekali, karena di Jakarta tidak pernah bersentuhan, tangannya halus. Kalau salaman sama murid-murid meditasi remaja, apalagi cewek-cewek, aduh bapak tangannya halus, ya, karena nggak pernah bersentuhan. Sudah 2 tahun pensiun, saya berpegangan dengan pohon, tanah. Ya, saya memelihara sapi, setiap kali pindahkan tai sapi, bersentuhan. Itu bagian dari jiwa saya yang berlobang, kurang bersentuhan dengan alam. Dan 2 tahun ini tubuh saya sehat sekali. Di Jakarta 6 bulan sekali rata-rata saya flu. Tapi di sini 2 tahun cuma sekali flu, itu pun karena kerja ekstra sampai malam. Ya, bersentuhan dengan alam. Manusia modern hidupnya terlalu tertutup dari alam. Sehingga kesembuhan yang pertama, air didoakan. Yang kedua, banyak menghabiskan waktu di alam yang terbuka. Lebih bagus lagi bisa di danau, bisa di pantai, bisa di gunung.
tatkala Anda di alam terbuka, Anda banyak bersyukur. Karena bersyukur itu seperti jembatan yang menghubungkan Anda dengan alam. Kita nyanyi lagu syukur. Jari yakinku teguh, hati kasih penuh. Kapan saja Anda bad sedih, entah pacarnya begitu, orang tuanya begini, lepaskan sandal, jalan di lapangan rumput yang terbuka oleh alam. Bisa pantai, bisa danau, bisa taman, yang penting dekat rumahnya. Sambil berjalan Anda nyanyikan lagu tadi secara bergumam. Tepuk tangan dong. Yang ketiga, selalu berkah malam ini. Tetua Bali, obatnya Tetua Bali. Dalam bahasa Bali, Tetua Bali menyebut maulu ke tengah, bahasa Bali. Maulu ke tengahnya, hulu sungainya ada di tengah. Orang-orang yang jiwanya sembuh dan utuh selalu di tengah. Ini ada dua cerita sedih, bukan jelek-jelekin orang, apalagi di wihara jelek-jelekin orang, jangan. Cerita sedih. Saya punya teman zaman SMA dulu in the coast di daerah Kubu Jati, Singaraja, Kubu Jati. Namanya Made. Made siapa, rahasia itu ceritanya. Made ini orangnya polos sekali, polos, kalem, tidak pernah marah, senyum. Saya pacaran, dia tidak punya pacar. Motor saya sering ditangkap polisi karena nggak ada spion, dan sayanya dia motornya utuh, tidak pernah ditangkap polisi. Ditanya urusan bahasa Inggris, karena beliau jawaban bahasa Inggris selalu dijawab. Orangnya baik sekali, Made. Ya pokoknya rasanya nggak ada burungnya orang, Made. Tapi belakangan saya sangat sedih karena teman saya Made yang waktu SMA-nya seperti dewa, tidak pernah ada marahnya. Sekarang di desanya gila. Artinya apa? Waktu remaja jangan terlalu ekstrim, bahkan terlalu ekstrim baik pun dihindari. Anda kembali ke tengah, ya, karena umur remaja, umur Anda mesti ekspresikan diri Anda. Ekstrim kanan itu terlalu baik, Made. Ekstrem kiri, ada ibu-ibu ikut meditasi ke sini nangis. Kenapa, Mbak? Kenapa? Anak saya korban tabrakan. Kenapa tabrak? Trek-trekan. Nah, kalau Made ekstrem kanan terlalu baik, ini anaknya Mbok butuh ekstrem kiri. Habis-habisan dia mengekspresikan dirinya dengan kebut-kebutan, mati. Sehingga obat yang ketiga malam ini, jangan lupa kata Tetua Bali, mahulu ke tengah, selalu kembali ke tengah. Jangan terlalu baik, juga jangan terlalu ekspresif. Di tengah. Apa itu di tengah? Olahraga silakan, nyanyi silakan. Anda yang belum pernah teriak, berteriaklah sekencang-kencangnya di lapangan bola. Anda yang tidak pernah bernyanyi, nyanyilah sendiri di pantai yang tidak ada orangnya. Yang penting diekspresikan.
Obatnya tetua Bali sederhana, menuju ke tengah, selalu ada di tengah. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Di luar masih nyanyi dan jangan ya, itu Joko Sombong pergi ke Singaraja, tidak nyambung secara tidak sengaja. Maklum di luar ya. Jadi sekarang saya simpulkan perjumpaan kita sebelum kita meditasi sebentar. Ada 3 cara menyembuhkan diri. Pertama, hadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Yang kedua, dekat luka-luka jiwa di dalam, seperti ibu mendekat anaknya kandungnya. Yang ketiga, saksikan. Ada 3 tips kesembuhan malam ini. Air didoakan. Habiskan lebih banyak waktu di alam terbuka. Yang ketiga, tips kesembuhan ala tetua Bali. Selalu kembali ke tengah. Bahasa tetua Bali, mengulu ke tengah. Ya, nanti setelah meditasi kita akan tanya jawab. Tanya jawabnya secara tertulis. Sebelum meditasi, saya titip pesan ke Anda yang di belakang ngobrol, boleh dengarkan sebentar. Sebelum meditasi, saya titip pesan ke Anda. Pesannya disampaikan seluas-luasnya. Adik-adik remaja, jangan sekali-sekali bunuh diri. Karena bunuh diri itu kejahatan spiritual yang paling berbahaya. Di dunia spiritual, tubuh manusia tubuh yang paling bercahaya. Dewa bercahaya, Dewa Nyoman, Dewa Budu, Dewa bercahaya. Tapi tubuh manusia tubuh yang paling bercahaya. Itu sebabnya semua Buddha mengalami pencerahan tak kala beliau mengenakan tubuh manusia. Berarti Anda membunuh tubuh manusia, itu kejahatan yang paling berbahaya. Dan yang kedua, sampaikan ke banyak teman yang mukanya kisruh, sedih dan tanda-tanda mau bunuh diri. Menurut ilmu kematian yang turun dari Tibet, Tibet itu kepalanya bumi. Orang yang bunuh diri tanpa bal bibu langsung lahir jadi setan kelaparan. Setan kelaparan itu ada tubuhnya besar, mulutnya kecil. Tiap malam, tiap hari Anda menangis kekurangan makan. Tolong sampaikan ke sebanyak mungkin remaja di lingkungan masing-masing. Jangan pernah bunuh diri. Pertama, itu kejahatan spiritual berbahaya, ini tubuh yang sangat bercahaya. Yang kedua, siapapun manusianya kalau bunuh diri tanpa babi bu, Anda lahir di alam setan. Sampaikan di pesan ini seluas-luasnya.